Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat kalam turas, pembahasan kali ini kita akan membahas suatu hadis yang menjelaskan tentang seorang pembunuh yang mendapatkan husnul khotimah di akhir hayatnya. Kita sebagai manusia adalah makhluk yang tidak pernah lepas dari kesalahan dan khilaf. Bahkan dosa-dosa kita semakin hari semakin tak terhitung dan banyak. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta tak pernah lelah dalam menebar ampunan dan rahmat atas para hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar, yang artinya, katakanlah hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atau berdosa, janganlah putus asa terhadap rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa. Sungguh Dia Maha Pengampun dan Penyayang. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat di atas memiliki makna yang mulia dan berisi seruan kepada setiap orang yang berbuat maksiat, baik kekafiran dan lainnya, untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni seluruh dosa bagi siapa yang ingin bertaubat dari dosa-dosa tersebut, walaupun dosa tersebut sangat banyak, bagai buih di lautan. Ada satu kisah, pada zaman Bani Israel, ada seorang pemuda yang selama hidupnya jauh dari kebaikan. Dia menetap di kalangan orang-orang yang kasar dan dekat maksiat, sehingga jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sungguh hidayah Allah seluas alam semesta hingga terjadi keajaiban pada pemuda ini. Dalam riwayat muttafaqun alaih, Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sina'an al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah ini kepada para sahabat sebagai pembelajaran untuk dijadikan teladan. Cerita ini kemudian diriwayatkan kembali oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Diceritakan bahwa ada seorang lelaki yang sangat kejam yang telah membunuh 99 orang. Lelaki ini telah berlumuran darah, jari jemarinya, pakaiannya, tangan dan pedangnya semuanya basah oleh darah. Dan lelaki pelaku kejahatan ini telah melumuri dirinya dengan darah jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membunuhnya. Namun sesudah dirinya berlumuran dengan kejahatan dan dosa-dosa besar ini yang begitu banyak, dia menyadari kesalahannya. Kemudian lelaki itu keluar dengan pakaian yang berlumuran darah, sedang pedangnya masih meneteskan darah segar, dan jari jemarinya masih belepotan dengan darah. Dia datang bagaikan seorang yang mabuk, gelisah, ketakutan, seraya bertanya-tanya kepada semua orang, apakah aku masih bisa diampuni? Orang-orang berkata, kami akan menunjukkanmu kepada seorang rahib yang tinggal di kuilnya. Maka sebaiknya kamu pergi ke sana dan tanyakanlah kepadanya apakah dirimu masih bisa diampuni Allah. Namun laki-laki itu menyadari bahwa tidak ada yang dapat memberi fatwa dalam masalah ini kecuali hanya orang-orang yang ahli dalam hukum Allah. Kemudian dia pun pergi ke sana, ke tempat rahib itu, seorang ahli ibadah dari kalangan kaum Bani Israel. Dia pun pergi melangkah dengan langkah yang cepat, dengan penuh penyesalan karena dosa-dosa yang telah dilakukannya. Lalu dia mengetuk pintu kuil si rahib tersebut. Lelaki pembunuh itu masuk dan ternyata pakaiannya masih berlumuran darah segar, membuat si rahib kaget bukan kepalang. Si rahib berkata, aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu. Si pembunuh bertanya, wahai rahib ahli ibadah, aku telah membunuh 99 orang, maka masih adakah jalan bagiku untuk bertaubat? Kemudian si rahib spontan menjawab, tiada taubat bagimu. Akhirnya si pembunuh ini putus asa memandang kehidupan ini. Di matanya, dunia ini terasa gelap, kehendak dan tekadnya melemah, dan keindahan yang terlihat di matanya menjadi buruk.
si pembunuh ini akhirnya mengangkat pedangnya dan membunuh rahib itu sebagai balasan yang setimpal untuknya guna menggenapkan 100 orang manusia yang telah dibunuhnya. Kemudian laki-laki itu pun keluar menemui orang-orang guna menanyakan lagi kepada mereka, bukan karena alasan apapun, melainkan karena jiwanya sangat menginginkan untuk taubat dan kembali ke jalan Tuhannya serta menghadap kepadanya. Dia bertanya kepada mereka, "Masih adakah jalan untuk taubat bagiku?" Mereka menjawab, "Kami akan menunjukkanmu kepada Fulan bin Fulan, seorang ulama, bukan seorang rahib yang ahli tentang hukum Tuhan." Setelah pembunuh itu ditunjukkan ke tempat seorang alim, akhirnya si pembunuh itu pun pergi menemui orang alim itu yang pada saat itu berada di majelisnya sedang mengajari generasi dan mendidik umat. Orang alim itu pun tersenyum menyambut kedatangannya. Begitu melihatnya, dia langsung menyambutnya dengan hangat dan mendudukkan di sebelahnya setelah memeluk dan menghormatinya. Seorang alim itu pun bertanya, "Apakah keperluanmu datang kemari?" Dia menjawab, "Aku telah membunuh 100 orang yang terpelihara darahnya, maka masih adakah jalan taubat bagiku?" Orang alim itu pun balik bertanya, "Lalu siapakah yang menghalang-halangi antara kamu dengan taubat, dan siapakah yang mencegahmu dari melakukan taubat? Pintu Allah terbuka lebar bagimu, maka bergembiralah dengan ampunan, bergembiralah dengan perkenaan darinya, dan bergembiralah dengan taubat yang mulus." Kemudian si pembunuh berkata, "Aku mau bertaubat dan memohon ampun kepada Allah." Orang alim berkata, "Aku memohon kepada Allah semoga Dia menerima taubatmu." Selanjutnya orang alim itu pun berkata kepadanya, "Sesungguhnya engkau tinggal di kampung yang jahat, karena sebagian kampung dan sebagian kota itu ada kalanya memberikan pengaruh untuk berbuat kedurhakaan dan kejahatan bagi para penghuninya. Barang siapa yang lemah imannya di tempat seperti itu, maka dia akan mudah berbuat durhaka dan akan terasa ringanlah baginya semua dosa, serta memudahkannya untuk melakukan tindakan menentang Tuhannya, sehingga akhirnya dia terjerumus ke dalam kegelapan lembah dan jurang kesesatan. Akan tetapi, apabila suatu masyarakat yang di dalamnya menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka akan tertutuplah semua pintu kejahatan bagi para penghuninya." Lanjut orang alim itu. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa dalam hadis ini menunjukkan orang yang ingin bertaubat dianjurkan untuk berpindah dari tempat dia melakukan maksiat, sehingga tidak lagi terpengaruh dengan kemungkaran yang ada, karena ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengampuni seluruh dosa. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nisa, yang artinya, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, namun Allah mengampuni dosa-dosa di bawah syirik bagi siapa yang Dia kehendaki." Kemudian pemuda itu pun pulang dengan sangat bahagia setelah mendengar bahwa taubatnya dapat diterima oleh Allah. Namun di tengah perjalanan dia meninggal, kemudian malaikat rahmat dan malaikat azab pun turun ke bumi lalu berseteru untuk mengambil ruhnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk mengukur jarak jenazahnya dengan tempat tinggalnya yang lama dan tempat yang akan dituju, dan jaraknya lebih dekat menuju tempat yang akan dituju. Sedang Al-Hasan pun mengatakan, disebutkan kepada kami bahwa ketika kematian datang menjemputnya, dia busungkan dadanya ke arah negeri tujuan, lalu malaikat rahmat pun mengambil ruhnya. Kisah ini memberikan pelajaran yang sangat berharga, bahwa sehina-hinanya manusia akan dosa, jika tak putus asa dan senantiasa bertaubat kepada Allah, dia akan diampuni dan tentu aroma surga akan tercium olehnya. Ingatlah pesan Rasulullah SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari, yang artinya, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikutkanlah kejelekan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskannya, dan berakhlaklah dengan sesama dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi.
Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.